Kenapa Bung Karno dimakaminnya di Blitar? Permintaan Bung Karno di sana. Nah, permintaannya gimana dulu? Di Bogor. Kenapa di Blitar, maaf ya, Iya. supaya jauh dari Jakarta. Tamu negara itu selalu taruh bunga pada Bapak bangsa. bangsanya, pada makam. Mon pays est situé très stratégique, oui. Stratégique entre deux continents, entre deux océans. Ya. Oh, ini di Nggak mau, Iya. untuk mendemitosi menghilangkan mitos Bung Nah, Karno. itu dijauhkan. Maaf ya. His wish is not in Blitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di channel Kabar Nusantara, informasi seputar berita di Nusantara. Di sini saya akan membagikan video mengenai sejarah Bung Karno, jenjang pendidikan hingga perjuangan prakemerdekaan RI. Tonton sampai habis ya. Wahai saudaraku sekeyakinan, mari subscribe channel saya. Jika Anda subscribe, maka otomatis Anda membantu saya. Dengan membantu orang lain, Anda bisa masuk surga. Loncengnya jangan lupa untuk mendapatkan informasi dan video menarik terbaru dari kami. Kami minta maaf apabila ada kata-kata yang salah dan kurang sopan, karena kami sebagai manusia biasa yang tidak luput dari salah dan lupa. Selamat menyaksikan. Sejarah Bung Karno, jenjang pendidikan hingga perjuangan prakemerdekaan RI. Setiap tahun pada tanggal 6 Juni, negara Indonesia memperingati hari lahir Soekarno atau Bung Karno, Presiden Republik Indonesia yang pertama. Bahkan, bulan Juni disebut bulan Bung Karno. Berikut sejarah hari lahir Bung Karno yang diperingati tanggal 6 Juni. Sejarah hari lahir Bung Karno tanggal 6 Juni. Dilansir situs Kemdikbud, Bung Karno atau Soekarno atau Insinyur Soekarno lahir di Surabaya pada tanggal 6 Juni 1901. Ia lahir dari pasangan Soekemi Sosrodihardjo dan Ida Ayu Nyomanrai. Soekarno juga mendapat julukan Putra Sang Fajar, karena lahir saat matahari terbit. Soekarno sempat mengenyam pendidikan di HBS, Hoger Berger School, dan lulus pada tahun 1920. Setelah lulus dari HBS, beliau pindah ke Bandung dan melanjut ke THS, Teknis Hoges Cool, atau Sekolah Teknik Tinggi yang sekarang disebut sebagai Institut Teknologi Bandung. Soekarno berhasil meraih gelar insinyur pada 25 Mei 1926. Insinyur Soekarno mengemukakan gagasan tentang dasar negara yang disebut dengan Pancasila. Gagasan tersebut dikemukakan dalam sidang Bupki tanggal 1 Juni 1945. Lalu, Soekarno, Bung Karno, dan DRS Muhammad Hatta, Bung Hatta, memproklamasikan kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945. Soekarno membacakan teks proklamasi di kediamannya, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Dalam sidang PPKI, 18 Agustus 1945 Insinyur Soekarno terpilih secara aklamasi sebagai Presiden Republik Indonesia yang pertama. Soekarno meninggal dunia di RSPAD Gatot Subroto pada tanggal 21 Juni 1970. Ia dimakamkan di Blitar. Soekarno disebut Putra Sang Fajar. Dalam buku biografi Bung Karno, Penjambung Lidah Rakyat Indonesia, oleh Cindy Adams, Soekarno lahir pada pukul 5:30 pagi di saat fajar mulai menyingsing, sesaat sebelum matahari terbit. Oleh karena itu, Soekarno diberi julukan Putra Sang Fajar. Bersamaan dengan kelahiranku menyingsinglah fajar dari suatu hari yang baru dan menyingsing pulalah fajar dari satu abad yang baru. Karena aku dilahirkan di tahun 1901, demikian keterangan di buku tersebut. Bahkan, julukan Putra Sang Fajar diberikan oleh sang ibunda kepada Soekarno. Alasannya karena Soekarno lahir saat matahari terbit. Kita orang Jawa mempunyai suatu kepercayaan bahwa orang yang dilahirkan di saat matahari terbit, nasibnya telah ditakdirkan terlebih dulu. Jangan lupakan itu, jangan sekali-kali kau lupakan, nak. Bahwa engkau ini putra dari Sang Fajar, demikian bunyi tulisan tersebut. Simak juga, amanat Megawati, Pancasila lahir tidak melalui jalan mudah, biografi Insinyur Soekarno, sang proklamator kemerdekaan Indonesia. Biografi Insinyur Soekarno, Gramedes pasti sudah tidak asing lagi dengan Insinyur Soekarno, pahlawan nasional Indonesia yang merupakan Presiden pertama Republik Indonesia. Perjuangan dan jasanya untuk bangsa Indonesia tidak terhitung jumlah,
bahkan kehebatannya tidak hanya terkenal di dalam negeri namun sampai internasional. Itulah sebabnya biografi Insinyur Soekarno sangat menarik untuk dibahas dan diketahui oleh generasi bangsa Indonesia. Sosok Soekarno memiliki tempat tersendiri bagi masyarakat Indonesia dan memberikan banyak teladan bagi bangsa. Banyak tenaga, pemikiran, bahkan jiwa dipertaruhkan oleh Soekarno untuk Indonesia, mulai dari melawan penjajahan sampai membangun bangsa ini menjadi seperti sekarang. Soekarno menjadi tokoh penting dalam sejarah Indonesia yang akan terus terkenang jasa-jasanya. Berikut ini penjelasan singkat biografi Insinyur Soekarno yang perlu Grametz ketahui sebagai generasi bangsa agar dapat memetik nilai-nilai positif dari kisah sang proklamator. Biodata Insinyur Soekarno. Nama lengkap, Insinyur Soekarno. Nama panggilan, Bung Karno. Nama kecil, Kusno. Tempat, tanggal lahir, Surabaya, 6 Juni 1901. Agama, Islam. Nama istri, Fatmawati, Hartini, Ratna Sari Dewi, Kartini Manopo, Haryati, Yurike Sanger, dan Heldi Jafar. Nama anak, Guntur, Megawati, Rahmawati, Sukmawati, Guruh, dari Fatmawati, Taufan, Bayu, dari Hartini, Kartika, dari Ratna Sari Dewi. Pendidikan, HIS di Surabaya, Hoger Berger School, HBS, Teknis Chehoges Cool, THS, di Bandung. Meninggal, Jakarta, 21 Juni 1970. Dimakamkan, Blitar, Jawa Timur. Kehidupan pribadi Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno atau akrab dipanggil Bung Karno lahir pada 6 Juni 1901 di Surabaya, Jawa Timur dengan nama kecilnya Kusno Sosrodihardjo dan wafat pada 21 Juni 1970 di Jakarta. Bung Karno adalah anak dari pasangan Raden Soekemi Sosrodihardjo dan Ida Ayu Nyomanrai. Karena sakit-sakitan, Soekarno kecil dirawat kakaknya bernama Raden Hardjodikromo di Tulungagung. Soekarno kembali tinggal dengan bapak dan ibunya pada 1909 di Mojokerto. Di Mojokerto itulah sang ayah ditugaskan sebagai kepala Eerste Inlandse School dan Soekarno pun sekolah di tempat itu. Sejak tinggal kembali bersama orang tuanya, Soekarno mengganti namanya dari Kusno menjadi Soekarno agar dirinya tidak sakit-sakitan lagi dan dapat tumbuh dengan sehat. Sejak kecil Soekarno sudah menjadi anak yang berprestasi bahkan mampu menguasai banyak bahasa. Itulah sebabnya kecerdasan Soekarno dikenal oleh dunia. Tahun 1911 Soekarno pindah lagi ke LS yang setara dengan sekolah dasar, SD, yang khusus dipersiapkan untuk masuk Hoger Berger School, HBS, di Surabaya. Tahun 1915 Soekarno pun menamatkan sekolahnya di LS dan kemudian tinggal di rumah sahabat ayahnya, Haji Umar Said Cokroaminoto atau Hawes Cokroaminoto yang merupakan pendiri Serikat Islam. Sejak itulah Soekarno Mulia mengenal dunia perjuangan yang akhirnya membuatnya sangat ingin berjuang bagi bangsa Indonesia. Di kediaman Cokroaminoto, Soekarno muda mulai banyak belajar politik dan banyak berlatih pidato. Di sanalah Soekarno mulai kenal dan berinteraksi dengan tokoh-tokoh hebat, seperti Dr. Douwes Dekker, Cipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantara. Merekalah pemimpin organisasi National Indische Partij saat itu. Bersekolah di HBS memberi banyak pengalaman dan pelajaran bagi Soekarno, hingga akhirnya lulus dan tahun 1921. Setelah itu Soekarno pun kembali pindah tempat tinggal, yakni ke Bandung dan tinggal bersama Haji Sanusi untuk melanjutkan pendidikannya di Teknis CHG School, THS, jurusan Teknik Sipil atau kita kenal sekarang sebagai kampus ITB. Di sanalah Soekarno mendapatkan gelar insinyurnya dengan lulus pada tanggal 25 Mei 1926. Soekarno diwisuda bersama dengan 18 unsur lainnya tepat saat Dies Natalis ITB yang ke-61 pada 3 Juli 1926. Menurut Profesor Jacob Clay sebagai ketua fakultas di kampus tersebut menyatakan kebanggaannya karena ada 3 orang insinyur orang Jawa, yakni Soekarno, Anwari, dan Soetedjo, dan gelar insinyur dari daerah lainnya. Di masa hidupnya, Soekarno telah menikahi sejumlah perempuan, yakni Fatmawati, Hartini, Ratna Sari Dewi, Kartini Manopo, Haryati, Yurike Sanger, dan Heldi Jafar. Atas pernikahannya tersebut, Soekarno dikarunia 11 orang anak. Sebagian keturunan Soekarno pada akhirnya juga ada yang mengikuti jejak sang ayah di dunia politik Indonesia. Yakni putrinya yang bernama Megawati Soekarno Putri yang pernah menjabat sebagai Presiden kelima RI, Rahmawati Soekarno Putri, dan Sukmawati Soekarno Putri.
Putranya yang pertama dengan Fatmawati, Guntur Soekarnoputra justru tidak terjun ke dunia politik seperti dirinya dan adik-adik perempuannya. Perjalanan politik Insinyur Soekarno. Berbicara soal biografi Insinyur Soekarno tidak lengkap rasanya jika tidak membahas kiprahnya di dunia politik yang sangat luar biasa. Insinyur Soekarno bahkan sudah terjun ke dunia politik sejak usianya masih sangat muda. Soekarno terkenal pertama kali pada tahun 1915 saat menjadi anggota Jong Java Cabang Surabaya. Kebanyak organisasi di Indonesia menurut Soekarno masihlah Jawa sentris yang hanya memikirkan kebudayaan saja. Hal itulah yang membuat Soekarno perlu menjawab tantangan tersebut. Karena kesedihannya tersebut Soekarno pun memberikan pidato menggunakan bahasa ngoko, bahasa Jawa yang kasar, dalam rapat pleno tahunan Jong Java di Surabaya. Tak berselang lama, setelah sebulan rapat tersebut, Soekarno mencetuskan gagasan untuk membuat surat kabar Jong Java menggunakan bahasa Melayu, bukan bahasa Belanda. Soekarno kemudian mendirikan Algemene Studie, ASC, di Bandung pada tahun 1926 yang merupakan hasil inspirasi dari Dr. Soetomo di Indonesiische Studie Club. Organisasi ASC inilah yang menjadi cikal bakal berdirinya partai besar di Indonesia, Partai Nasional Indonesia yang lahir tahun 1927. Berkat aktif di organisasi PNI itulah Soekarno beberapa ditangkap Belanda karena dianggap membahayakan pemerintah kolonial. Tanggal 29 Desember 1929 Soekarno ditangkap di Yogyakarta untuk dipindahkan ke penjara Bancai di Bandung. Kemudian pada tahun 1930 dipindahkan ke penjara Sukamiskin dan di tahun ini pula Soekarno mengeluarkan pledoi Indonesia menggugat yang sangat fenomenal saat itu sampai akhirnya dibebaskan pada 31 Desember 1931. Setelah bebas dari penjara, tahun 1932 Soekarno bergabung dalam Partai Indonesia, Partindo, yang masih pecahan PNI karena saat itu PNI dibubarkan dan dinyatakan dilarang oleh Belanda. Namun keaktifannya di Partindo kembali mengantarkan ke penjara pada tahun 1933 di pengasingan Volders karena pergerakan yang bahaya bagi Belanda. Karena pengasingannya yang cukup lama dan sangat jauh hampir membuat tokoh-tokoh nasional Indonesia yang lainnya melupakan keberadaan dan keterlibatan Soekarno. Hal itu tidak membuatnya menyerah dan Soekarno terus mengirim surat kepada Ahmad Hasan, seorang guru Persatuan Islam. Tahun 1938 Soekarno kemudian diasingkan ke Provinsi Bengkulu sampai tahun 1942. Pada masa penjajahan Jepang tahun 1942 Soekarno baru kembali dibebaskan. Setelah melalui perjalanan panjang, tahun 1943 Perdana Menteri Jepang, Hideki Toja mengundang Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ki Bagus Hadikoesoemo yang kemudian disambut hangat kehadirannya oleh Kaisar Hirohito. Mereka bertiga telah dianggap sebagai keluarga Kaisar Jepang dengan diberikannya bintang kekaisaran, Ratna Suci. Sejak masa penjajahan Jepang itulah banyak muncul organisasi, seperti Jawa Hokokai, BUPKI, Pusat Tenaga Rakyat, Putra, hingga PPKI dengan tokoh-tokoh utama yakni Soekarno, Kiai Haji Mas Mansur, Ki Hajar Dewantara, dan tokoh lainnya yang aktif di organisasi pergerakan nasional. Akhirnya tokoh-tokoh pergerakan nasional tersebut melakukan baiklen butrol bekerja sama dengan pemerintah Jepang untuk kemerdekaan Indonesia. Meskipun tetap ada yang melakukan gerakan bawah tanah seperti Amir Syarifuddin dan Sultan Syahrir yang tidak sepenuhnya percaya pada Jepang dan menganggapnya berbahaya dan fasis. Selama perjuangan yang panjang akhirnya Soekarno dan Moh Hatta memproklamasikan kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945 yang didesak oleh kaum muda dan sempat diculik ke Rengas Dengklok. Sejak itulah Soekarno diangkat menjadi presiden pertama Indonesia dan mulai dikenal sebagai sang proklamator yang didampingi Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Sebelumnya pada 1 Juni 1945 dalam sidang BUPKI Soekarno sudah mengemukakan gagasan tentang dasar negara, yakni Pancasila yang sekarang masih menjadi dasar negara kita. Setelah berhasil merumuskan Pancasila, Soekarno berupaya menyatukan Nusantara menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Bahkan bangsa-bangsa di Asia, Afrika, dan Amerika Latin juga sempat diusahakan Soekarno dalam Konferensi Asia Afrika tahun 1955 di Bandung hingga akhirnya berkembang menjadi gerakan non-blok. Berkat jasa Soekarno lah banyak negara kawasan Asia Afrika yang mereka, meskipun ada pula yang konflik berkepanjangan karena ketidakadilan di negaranya.
Itulah sebabnya Soekarno dikenal dalam menjalankan politik bebas aktif dunia internasional. Atas kejayaan perjuangannya untuk Indonesia, Insinyur Soekarno juga mengalami masa jatuh dalam politiknya setelah Wakil Presiden Muhammad Hatta akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri dan memisahkan diri dari Soekarno tahun 1956. Selain itu banyak pula pemberontakan separatis yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Berdasarkan catatan sejarah, puncak pemberontakan tersebut adalah saat terjadinya pemberontakan yang dikenal dengan G30 SPKI yang meluluhlantakan masyarakat Indonesia saat itu. Karena peristiwa itulah Soekarno mendapat pengucilan dari presiden yang menggantikan dirinya, yakni Soeharto. Karena usianya yang sudah tua dan sering sakit-sakitan akhirnya Soekarno wafat di Jakarta, tepatnya Wisma Yaso pada tanggal 21 Juni 1970. Kemudian jasadnya dimakamkan di Blitar dan menjadi ikon kota Blitar hingga saat ini. Makam Soekarno pun selalu ramai peziarah dan wisatawan yang datang di hari-hari tertentu dan sangat ramai saat haul sang proklamator tersebut. Peninggalan barang pribadi Insinyur Soekarno. Berpulangnya sosok yang pernah menjadi orang nomor satu di Indonesia ini meninggalkan banyak peninggalan barang bersejarah dalam perjuangannya bagi bangsa Indonesia. Hingga saat ini Gramedia masih bisa melihat barang-barang peninggalan Insinyur Soekarno berikut ini di beberapa museum terkenal di Indonesia. 1. Peci hitam. Dalam dokumen sejarah kita pasti sudah tidak asing dengan Soekarno yang selalu mengenakan peci hitam. Barang ini bahkan sudah menjadi ciri khas dari Bung Karno. Sampai sekarang kita juga masih bisa menemukan banyak perang yang masih menggunakan peci hitam ini. Bahkan hampir jarang sekali melihat Soekarno terlihat tanpa peci hitamnya saat itu. 2. Wesi kuning. Wesi kuning atau besi kuning milik Soekarno berbentuk seperti gada milik Minak Jinggo. Barang ini dianggap memiliki kekuatan supranatural bagi Soekarno. 3. Tongkat komando. Tongkat komando yang terbuat dari kayu asal Pegunungan Kalak, Ponorogo, Jawa Timur ini tidak pernah lepas atau ditinggalkan Soekarno. Bahkan sampai kunjungannya ke luar negeri, tongkat ini tetap dibawa oleh Soekarno. Tongkat ini sudah menjadi barang yang wajib Soekarno bawa kemana saja. 4. Keris peninggalan Perang Puputan. Soekarno sangat gemar mengoleksi berbagai macam keris, salah satu koleksinya yakni keris Perang Puputan yang sangat terkenal. Keris ini bahkan banyak dipercaya orang membuat Soekarno menjadi Presiden Indonesia. 5. Tongkat monyet. Tongkat monyet yang dimiliki Insinyur Soekarno didapatkan saat dirinya berada di pengasingan Belanda. Soekarno sering membawa tongkat tersebut dalam aktivitasnya sehari-hari. 6. Jas putih. Jas putih adalah pakaian yang sering dikenakan oleh Soekarno di beberapa acara kebangsaan di dalam negeri atau luar negeri. Bahkan barang ini sudah menjadi identitas unik sang proklamator. Jas putih ini dapat membuat penampilan Soekarno semakin berwibawa dan membawa aura yang positif bagi dirinya. 7. Ajian lembu sekilan. Barang milik Soekarno ini konon merupakan ajian Patih Gajah Mada yang memiliki kesaktian untuk menjaga keselamatan Soekarno. 8. Keris kehilangan tubuh. Keris sakti yang dikenal dimiliki oleh Jenderal Sudirman ini ternyata juga dimiliki oleh Soekarno. Keris ini juga dianggap memiliki kekuatan supranatural tertentu bagi Soekarno di masa hidupnya. Penghargaan yang diterima Insinyur Soekarno. Perlu Gramedia ketahui bahwa kehebatan Soekarno tidak hanya di dalam negeri melainkan juga diakui dunia. Semasa hidupnya Soekarno telah memperoleh banyak penghargaan dari gelar Doktor Honoris Causa dari 26 universitas di dalam negeri dan luar negeri. Banyak penghargaan yang Soekarno punya selama kiprahnya di dunia politik terutama perjuangannya atas kenegaraan. Berikut ini daftar penghargaan yang dimiliki Soekarno semasa hidupnya yang perlu Gramedia ketahui. 1. Bintang kelas 1 The Order of the Supreme Companions dari Presiden Afrika Selatan, Thabo Mbeki. 2. Lenin Star dari pemerintah Rusia. 3. Grand Yugoslav Star dari pemerintah Yugoslavia. 4. Grand of the Order of the Southern Cross dari pemerintah Brasilia. 5. Grand Knight of the Order Ivoat 9 dari Tahta Suci Vatikan. 6. Satya Lancana Perintis Kemerdekaan dari pemerintahan RI 7. White Lion Medal dari Czechoslovakia. 8. The Gold Medal of the Consecration dari Tahta Suci Vatikan. 9. Cholar of the Order of San Martin dari pemerintah Argentina. 10. Medal of the Order of the Golden Spur dari Tahta Suci Vatikan. 11. The Medal of the Highest Order dari pemerintahan Australia. 12. Philippine Legion of Honor dari pemerintah Filipina.
13. Medal of Resistance, First Class dari pemerintah Vietnam Utara. 14. Order of the Condor of the Andes dari pemerintah Bolivia.